Bab 249. Tekad yang mulia Yumiko. Zendy Yuan membuat keributan, terutama ketika ada seorang biarawan besar di samping yang tampak linglung. Stella Hughes dan Sain Zaya masih berbicara hal-hal baik di sebelahnya. Kenzi Harimurti tidak bertahan lama, dan dia segera bergerak. "Bangun, bangunlah." Kenzi Harimurti berkata dengan tidak nyaman, "Kamu bisa bertanya padaku apa yang kamu tidak mengerti di masa depan. Ini setara dengan janjiku untuk mengajarimu seni topografi. Harus dikatakan, kita tidak memiliki status guru dan murid. Itu adalah garis bawahku." Setelah mendengar ini, Zendy Yuan di lantai berpikir sejenak, dan akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, "Selama Tuan berkata begitu, maka itu baik-baik saja." Meskipun Kenzi Harimurti tidak mengatakan ada gelar guru dan murid, karena Kenzi Harimurti telah setuju untuk mengajarinya seni topografi, dia sudah memiliki status guru dan murid. Zendy Yuan tahu aturan dengan sangat baik. Dia membungkuk 3 kali lagi, dan kemudian bangkit, dengan sukacita yang tidak bisa disembunyikan, dengan hati-hati menemani Kenzi Harimurti. Menurutnya, akan ada bimbingan dari Kenzi Harimurti di masa depan. Ya, dia, generasi ahli Feng Shui, pasti akan lebih kuat dari 3 generasi leluhurnya. Pada saat itu, seluruh keluarga Yuan akan dihormati dengan kehadirannya dan dihormati oleh leluhur dan keluarganya. Setelah makan makanan vegetarian dan meninggalkan tempat itu, Zendy Yuan hendak meninggalkan Wakanda. Dia berkata dengan hormat, "Tuan, Yuan harus pergi ke ibu kota untuk menghadiri pertemuan, jadi tidak bisa tinggal di Wakanda untuk menemani Tuan." Gelar Tuan Kenzi menghilangkan kata Kenzi, dan hanya mengacu pada Tuan, yang menunjukkan bahwa dalam pikiran Zendy Yuan, Kenzi Harimurti sebenarnya adalah tuannya. Lagi pula, dalam pepatah lama, Tuan dan Master memiliki arti yang sama. "Pergilah, telepon saja aku jika kamu tidak mengerti apa-apa." Kenzi Harimurti mengangguk, tetapi tidak menyapanya. Kenzi Harimurti dapat melihat bahwa meskipun orang ini berkulit sangat tebal, ada satu hal yang tidak bisa tidak Anda akui, bahwa dia menghargai warisan di tulangnya, dan dia tahu bagaimana menghormati guru dan menghormati aliran kepercayaannya. Diperkirakan ada hubungannya dengan pendidikan keluarga orang ini. Lagi pula, 3 generasi keluarga Yuan bergantung pada Feng Shui untuk mencari nafkah, dan tidak akan ada mental birokrasi dan etiket feodal. Zendy Yuan mengeluarkan sebuah kotak kayu kuno dan memberikannya ke Kenzi Harimurti dan berkata, "Saya perhatikan bahwa Tuan merokok. Kebetulan saya memiliki sekotak cerutu Kuba di sini, yang diberikan kepada saya oleh seorang pemilik bisnis di Paradise Island beberapa hari yang lalu, dan sekarang saya memberikan cerutu kepada Tuan sebagai sedikit rasa hormat." Kenzi Harimurti mengambil kotak cerutu. Kotak kayu sederhana itu tampak sederhana, hanya dengan deretan tulisan asing emas behik tercetak di atasnya, yang mungkin adalah nama merek kotak cerutu. Zendy Yuan tidak merokok, apalagi cerutu. Meskipun Kenzi Harimurti merokok, dia sama sekali tidak tahu asal kotak cerutu behik ini. Setelah mengirim Zendy Yuan pergi, Stella Hughes mendatangi Kenzi Harimurti sambil tersenyum kecil. Dia meninggalkan kartu namanya, dan mengambil inisiatif untuk meminta nomor telepon Kenzi Harimurti, dan kemudian berkata bahwa dia akan mengundang Kenzi Harimurti untuk minum teh di masa depan. Jadi dia tersenyum dan membungkuk dalam-dalam untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kenzi Harimurti. Melihat Nona Hughes masuk ke Rolls Royce itu, Kenzi Harimurti akhirnya menghela nafas lega. Kegiatan makan dan bersosialisasi seperti ini benar-benar melelahkan. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya di Tokyo, Putri Yumiko Kagawa, yang bertengkar hebat dengan Kenzi Harimurti, sekarang berendam di bak obat, menutup matanya dan beristirahat. Sejak pertempuran hidup dan mati terakhir dengan Kenzi Harimurti, Yumiko Kagawa hampir diserang oleh hal-hal jahat karena meminjam kekuatan spiritual tanpa izin. Untungnya, sebelum pergi, Kenzi Harimurti dengan murah hati mengingatkannya, temukan kuil sesegera mungkin, kenakan pakaian boneka, dan gunakan metode menyamar untuk menghindari serangan balasan. Justru karena peringatan dari Kenzi Harimurti inilah Yumiko lolos karena keberuntungan dan tidak menderita bencana. Sudah setengah bulan sejak kejadian ini, tetapi sampai sekarang, Yumiko sering menutup matanya dan merenungkan, Kenzi Harimurti, haruskah dia diperlakukan sebagai musuh, atau haruskah dia diperlakukan sebagai penolong? Untuk mengatakan ada kebencian, itu adalah kebencian umum. Kenzi Harimurti menyinggung kaisar dan mempermalukan sektenya, ini adalah permusuhan sektenya. Mengatakan bahwa ada kasih pertolongan,
itu adalah kasih pribadi. Kenzi Harimurti menunjukkan belas kasihan dalam duel dan tidak membunuhnya. Dia juga memberinya beberapa nasihat dan membantunya menyelamatkan diri. Yumiko tahu bahwa dia harus bijaksana dalam hidup. Harus diakui bahwa Kenzi Harimurti memang baik padanya. Namun, hal semacam ini membuat Yumiko merasa sangat kontradiktif. Jadi ketika berhadapan dengan pertanyaan Kenzi Harimurti, haruskah dia terus mengejar dan membunuhnya? Pada saat ini, pelayan tak berdosa, yang beberapa tahun lebih muda darinya, datang ke kamar mandi dengan sedikit senyum. Nona Yumiko, kamu sudah berendam di bak mandi selama 2 jam. Jika kamu tidak bangun lagi, ramuan hitam di sini akan merendam kulit putihmu jadi hitam. Meskipun dia berkata begitu, namun, Nona Hanako dengan antusias mengambil salah satu lengan teratai putih salju Yumiko dan menggosoknya dengan handuk mandi. Nona, saya mendengar Tuan Ishikawa Hachiro mengatakan bahwa tubuh yang mulia tidak lagi bermasalah, dan dengan bantuan semua tabib besar di kuil, kekuatan batin yang mulia telah menjadi lebih halus. Sekarang yang mulia sudah menjadi dewi yang paling kuat dalam sejarah kuil Istana Kekaisaran. Hanako tersenyum dan terlihat sangat bahagia, tapi Yumiko masih bersandar di bak mandi, matanya terpejam, dan dia tidak berbicara atau menunjukkan ekspresi apapun. Hanako tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Apa yang sedang Anda pikirkan? Yumiko terdiam beberapa saat, dan akhirnya bibir merahnya terbuka ringan. Hanako, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika Anda adalah saya, apakah Anda akan menemukan pria bernama Kenzi Harimurti itu dan membunuhnya dengan tangan Anda sendiri? Hanako tercengang setelah mendengar ini, dan tiba-tiba berkata, Nona, apakah Anda masih berpikir untuk membunuh Kenzi Harimurti untuk membalas dendam? Bahwa Tuan Kenzi sebenarnya cukup baik, dia sangat murah hati dan baik hati, tidak hanya tidak mempermalukan Nona, tetapi juga membantu Nona. Setelah lolos dari malapetaka seperti itu, Nona harus membuka diri dan berhenti mengejar dan membunuhnya? Yumiko menghela nafas pelan, sebenarnya, aku juga tidak ingin membunuhnya. Tapi ketika aku memikirkan guruku yang membesarkan saya selama bertahun-tahun. Kenzi Harimurti telah mempermalukan guru, tetapi saya tidak bisa membela guru. Saya merasa sangat bersalah. Setelah mendengar ini, Hanako benar-benar merasa kasihan pada nona mudanya itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya, menundukkan kepalanya dan berkata, Yang mulia. Sebenarnya, Yang mulia bukan lagi murid kaisar. Yang mulia sekarang telah meninggalkan divisi dan kembali ke kerajaan. Anda adalah Dewi Kuil Istana, tidak harus memuja guru lagi. Diam. Sebelum Hanako selesai berbicara, Yumiko memarahinya, matanya menjadi dingin. Hanako tidak berani berbicara lagi, dan membungkuk hormat di tanah, tidak berani untuk tidak melihat ke atas. Melihat Hanako ketakutan, Yumiko menghela nafas pelan. Setelah upacara pengorbanan kuil, aku akan pergi ke XXX untuk menemukannya. Jika dia akhirnya mati di bawah pedangku, aku akan membaca kitab suci di balik pintu tertutup dan berdoa untuknya selama 10 tahun, kata Yumiko dan perlahan menutup bulu mata, tidak ada lagi berkata-kata, hanya diam-diam menyesal di hatinya. Bab 250. Sang istri menemukan pekerjaan. Pada sore hari, Kenzi Harimurti kembali ke villa dan menemukan bahwa Mulan Rante telah membawa beberapa wanita tua untuk datang mengunjungi villa besar tempat dia tinggal. Mulan Rante adalah tipe wanita yang suka pamer. Sekarang tinggal di rumah sebesar itu, tentu saja, dia harus membawa beberapa teman poker yang sering bermain bersama untuk melihat dan memamerkan villa besar tempat dia tinggal sekarang. Meskipun villa besar ini bukan miliknya sama sekali, Mulan Rante tidak terlalu peduli, dia tampaknya adalah pemilik rumah, sepertinya villa besar ini miliknya. Melihat ekspresi gembira dari para wanita tua yang mengobrol, Kenzi Harimurti tidak repot-repot berbicara dengannya, jadi dia pura-pura mengabaikannya dan naik ke atas secara otomatis. Hei, bukankah itu menantu keluargamu yang tidak berguna? Bukankah kamu mengatakan dia telah menceraikan Aurora, tapi mengapa dia masih tinggal bersamamu? Beberapa wanita tua melihat Kenzi Harimurti dan bertanya dengan cerewet.
dia tidak tega berpisah dengan putriku yang berharga. Bekarena tidak bisa dipaksa, aku terlalu malas untuk mengurusnya, biarkan saja mereka melakukannya. Mulan Rante tidak ingin membicarakan topik yang membosankan, dan menyeret beberapa saudara perempuan tua, pergi ke aula samping bersama, dan dengan senang hati bermain kartu. Kenzi Harimurti memasuki ruangan dan melihat Aurora Bliss tidak ada di sana, dan dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi komputer di atas meja masih menyala, dan semua halaman adalah iklan untuk perekrutan pekerjaan. Kenzi Harimurti tahu bahwa Aurora Bliss sedang mencari pekerjaan. Kenzi Harimurti tidak bisa menahan senyum. Sebenarnya, dengan status dan kondisi ekonominya saat ini, Aurora Bliss tidak perlu mencari pekerjaan sama sekali, tetapi hal semacam ini tidak mudah untuk dibicarakan, karena Aurora Bliss selalu menjadi wanita yang sangat serius pada karirnya. Jika diminta untuk melepaskan pekerjaannya, dia seperti pekerjaan penuh waktu, menjadi istri yang tinggal di rumah seperti dia takut hidupnya akan lebih tidak menyenangkan. Saat itu, ponsel Kenzi Harimurti berdering. Itu adalah panggilan Aurora Bliss. Di telepon, Aurora Bliss berbicara dengan ragu-ragu, seolah-olah dia malu, dan ingin Kenzi Harimurti pergi ke kafe dan menemaninya. Kenzi Harimurti tidak tahu apa yang terjadi di pihak Aurora Bliss. Setelah memikirkannya, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia menutup telepon dan keluar. Di sebuah kafe di daerah perkotaan yang ramai, Aurora Bliss mengenakan gaun kerah putih dengan senyum tertahan, dan menemani seorang pria gemuk setengah baya. Pria gemuk itu bernama Bailey Frank, dan dia adalah manajer umum sebuah perusahaan tertentu. Ketika Aurora Bliss masih jadi presiden wanita, dia dan Aurora Bliss saling mengenal, dan kedua perusahaan itu memiliki urusan bisnis. Mendengar bahwa perusahaan Bailey Frank sedang merekrut orang, Aurora Bliss berinisiatif untuk membuat janji dengan pria gemuk bernama Bailey ini dan ingin bergabung dengan perusahaannya. Namun, pria gemuk bernama Bailey ini selalu menatap dada dan lehernya dengan sepasang mata kecil sambil tersenyum, dan ketika dia berbicara tentang banyak hal, dia selalu membicarakan hal-hal tentang kehidupan pribadi Aurora Bliss dan tidak menyentuh topik utama. Ini membuat Aurora Bliss merasa tidak nyaman, jadi dia mengambil kesempatan pergi ke kamar mandi untuk memanggil Kenzi Harimurti, ingin Kenzi Harimurti tetap di sisinya, yang akan membuatnya jauh lebih nyaman. Nona Bliss, sebenarnya, ketika kita berhadapan dengan kedua belah pihak, aku sangat mengagumimu. Kamu sangat muda, cantik, dan sangat cakap. Saat itu, aku berpikir, jika kamu bersamaku, perusahaan kami pasti akan berkembang lebih baik. Pria gendut bernama Bailey itu sengaja membuat plesetan, berkata muda dan cantik, apa yang sangat mampu, dan ada apa denganku. Sepertinya dia berbicara tentang pekerjaan, tapi ini arti kata-kata itu mengungkapkan rasa ambigu di mana-mana, dan mata kecil si gemuk Bailey yang nakal, selalu dengan cahaya serakah, diam-diam melirik dada Aurora Bliss. Aurora Bliss mengenakan rok setelan ortodoks dengan bukaan dada yang sangat rendah. Sebenarnya, dia tidak bisa melihat pemandangan di dalam lehernya, tetapi begitu Fatih Bailey melihat lekuk tubuh Aurora Bliss yang seksi, dia merasa gatal, dan dia berharap bisa memeluk dia dan bersenang-senang. Tuan Bailey, terima kasih atas pujian Anda. Perusahaan Frankie Group Anda, beberapa posisi sedang direkrut kali ini. Anda mengenal saya. Saya dulunya adalah presiden perusahaan Bliss Group dan memiliki pengalaman kerja tertentu. Jika Anda suka, saya harap Anda dapat membantu saya berbicara, saya ingin bekerja di perusahaan Frankie Group. Fatih Bailey akhirnya berbicara tentang bisnis perusahaan, Aurora Bliss tentu tidak mau menyerah, jadi dia mengikuti topiknya dan mengatakannya di sepanjang jalan. Setelah mendengarkan, Fatih Bailey berpura-pura khawatir, Nona Bliss, hanya berdasarkan persahabatan antara kita berdua, urusan Anda adalah milik saya, dan saya pasti akan berbicara untuk Anda. Tidak hanya itu, saya juga akan merekomendasikan itu ke Dewan Direksi. Memberi Anda kesempatan untuk menjadi direktur pemasaran perusahaan, hanya dengan cara ini Anda dapat benar-benar mengerahkan bakat Anda. Aurora Bliss tidak bisa tidak merasa terkejut, direktur pemasaran dapat dianggap sebagai manajemen senior perusahaan. Awalnya dia hanya ingin mencari wakil manajer departemen, tetapi sekarang itu benar-benar mengejutkan. Tuan Bailey, terima kasih. Jika saya bisa menjabat sebagai direktur pemasaran perusahaan Anda, saya pasti akan memenuhi harapan Anda dan memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kata Aurora Bliss sambil tersenyum bahagia.
Fatih Bailey melihat penampilannya yang menawan dengan bibir merah dan gigi putih dan senyum seperti bunga, dan pikiran untuk mencoba menipunya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Fatih Bailey bangkit sambil tersenyum, dengan sengaja mengubah tempat duduknya, dan duduk berdampingan dengan Aurora Bliss bersama. Nona Bliss, jabatan direktur Anda ditanggung oleh saya. Tapi saudara Bailey memiliki masalah pribadi kecil, dan saya ingin meminta bantuan Anda. Mata indah Aurora Bliss penuh dengan keterkejutan. Masalah pribadi? Tuan Bailey, Anda katakan, apa yang Anda butuhkan dari bantuan saya? Selama saya bisa, saya pasti akan membantu. Fatih Bailey berkata sambil tersenyum, Nona Bliss, Anda tahu, saya telah bercerai selama bertahun-tahun, selalu single, tidak ada wanita baik di sekitar. Sebenarnya, ketika saya melihat Anda sebelumnya, saya pikir Anda sangat baik, tetapi pada saat itu Anda adalah seorang CEO wanita dan memiliki seorang suami, jadi saya tidak memberitahu Anda banyak hal di hati saya. Kesempatan datang, kita bertemu lagi, dan kita akan segera bekerja sama, jadi saya berharap hubungan kita bisa lebih jauh, saya ingin Anda menjadi wanita saya. Saat dia berbicara, Fatih Bailey tersenyum dan perlahan meregangkan tubuh. Mengambil tindakan, dia menyentuh kaki cantik dengan sutra hitam misterius dan seksi Aurora Bliss. Aurora Bliss tersipu malu, dia dengan cepat menjauh, menjaga jarak darinya dan berkata, Tuan Bailey, saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Anda harus tahu bahwa saya bukan wanita biasa seperti itu. Haha, Nona Bliss. Saya tahu betul bahwa Anda bukan pelacur seperti itu, jadi saya lebih menghargai Anda. Ayo, santai saja. Kamu bercerai, aku lajang, dan kita berdua sangat cocok bersama, itu wajar. Fatih Bailey berbicara dan dia tersenyum seperti anjing kudis, dan bersandar lagi, mencoba memeluk pinggang Aurora Bliss yang memikat. Pada saat ini, Kenzie Harimurti sudah tiba di kafe, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih kerah belakang Fatih Bailey dan menyeretnya keluar dari stan. Apa yang kamu lakukan? Kamu bajingan, siapa kamu? Penampilan elegan Fatih Bailey hancur, dia sangat malu sehingga wajahnya memerah karena marah.